hadirin semua jemaat PB Ebenezer. Pagi ini sebelum kita ibadah, dari PB akan mempersembahkan inspiration dari lagu nyanyian pujian nomor 126, Kasih Besar.
Sekali lagi Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan membacakan panggilan berbakti kita yang terambil dalam Kitab Roma pasal 15 ayat yang keempat sampai dengan ke-6. Kita akan membacakan secara silih berganti antara saya dan jemaat. Dan di ayat yang terakhir kita akan bacakan bersama-sama. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pujilah Allah yang Maha Kuasa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengantar kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mohon biarlah Engkau melayakan kami semua untuk dapat datang menghadap hadirat-Mu, untuk dapat kami menerima dan menikmati berkat-berkat firman-Mu yang akan ditaburkan nanti ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Kami mau membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan satu buah pujian lagi yang menyatakan tak dapat aku duga. Nyanyian pujian 208. Mari Bapak Ibu bangkit semua. Kita menyanyi ayat yang ketiga sambil bersalam-salaman. Dirinya penghiburan, dicurahkannya kasihnya yang tak terbandingkan. Dan kasihku kepada Kristus pun bertambahlah. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Dapat aku duga, dapat aku duga kemuliaannya hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur ada kesempatan sekali lagi Tuhan percayakan bagi kita untuk menikmati kehidupan, dan kita juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan percayakan di dalam keluarga kita, sehingga hari ini kita bersama-sama boleh datang kembali kepada Tuhan. Sekali lagi selamat datang, selamat beribadah kepada segenap jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Indonesia Ebenezer dalam ibadah umum minggu kedua di bulan Juni. Kita yakin dan percaya Tuhan siap untuk memberkati kita dalam ibadah di siang hari ini. Dan gereja juga bersyukur dan mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Saudara Randy Suryanto Remiasa, lahir pada tanggal 14 Juni. Silakan Randy bisa berdiri. Yang kedua, adik Igede Sam Matayos, lahir pada tanggal 14 Juni, ini sama ya. Sam mana Sam?
jajan ya, wadah. Kado ulang tahun dari gereja, Mazmur 16 ayat yang ke-11 ya. Minta tolong Cici Pani bisa membacakan kado ulang tahun buat Randy dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Ya, amin. Terima kasih Cipani. Selamat ulang tahun buat Randy dan buat Sam. Silakan duduk ya. Dan mari kita doakan Randy ya atas kesehatannya dan ada teladan baik yang dia perlihatkan kepada kita ya. Di tengah keterbatasannya, dia jemaat yang paling setia Bapak Ibu. Ya, setia dalam mengikuti setiap kegiatan gereja. Ibadah umum rajin, sekolah minggu rajin, paling pertama datang sekolah minggu, jam doa rajin, doa pajar apalagi rajin, PKMB apalagi rajin juga, ya. Dan kalau Randy duduk di depan selesai beres-beres di rumah Pak Billy, dia ambil Alkitab. Baca Alkitab. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat Randy. Nah, itu teladan yang baik Bapak Ibu ya. Di tengah keterbatasannya, dia tetap dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi kiranya Randy selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mendukung dan mendoakan. Sebentar lagi gereja akan mengadakan sekolah Injil liburan. Dari tanggal 26 sampai 26 Juni 2024. Jadi para orang tua ingatkan anak-anak ya sebelum liburan ya atau sesudah liburan ya. Jadi kalau bisa luangkan waktu tanggal 26 sampai 29 anak-anak kita semua bisa mengisi hari liburnya ya. Beberapa hari, 4 hari dengan belajar firman Tuhan di gereja. Jadi supaya ketika dia libur, hatinya, pikirannya, kehidupannya tetap ya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat silakan mendukung dalam doa dan juga bisa mendukung dengan memberikan persembahan sil melalui amplop yang telah disediakan. Jadi dana sil itu membutuhkan dana sekitar 7 juta ya. Dan saya menyampaikan juga hari ini ya saldo gereja kita itu 1.900.000 dan dana operasional gereja kita setiap bulan itu 13 juta. Mari kita berdoa ya, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu Bapak Ibu, dan gereja juga mengucapkan terima kasih buat sidang jemaat yang terus setia memberikan persembahan dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan memberkati kita, pekerjaan, usaha, dan apapun yang kita kerjakan Tuhan berkati. Sekian dari saya, mari kita melanjutkan ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Satu ayat saja kita akan bacakan secara bersama-sama dan perlahan-lahan supaya kita dapat mengerti maksud dari firman Tuhan ini bagi kita semua. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakannya dalam perikop semuanya adalah kasih karunia. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik dan siapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk kembali. Sesaat lagi kita akan menaikkan segala doa-doa dan permohonan kita yang disampaikan oleh Bapak Sarim. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah pujian yang menyatakan tiap hari, tiap jam. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku, sesuai dengan anugerah Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, dan perbuatan tiap Tuhan tolong satu sengsara agar aku Mari kita panjatkan doa-doa kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sapa di dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menghibur hati kami bagi orang-orang percaya kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan permasalahan dan dengan pergumulan jemaat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena ada Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, khususnya bagi jemaat yang tidak hadir, supaya Tuhan mengikuti melalui Zoom. Tuhan memberkatinya, Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan,
agar setiap acara demi acara Tuhan yang pimpin melalui acara ibadah hari ini. Kami berdoa khusus untuk MC, untuk musik, dan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir di dalam rumah Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk khusus pertumbuhan gereja Ebenezer ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sudah lama tidak hadir di dalam persekutuan ibadah, supaya Tuhan Engkau jamah hati mereka, Engkau hibur dan Engkau ajak kembali pada Tuhan, supaya memuliakan nama Tuhan di tempat ini bersama-sama ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga gereja Ebenezer yang bermasalah, sakit atau lemah. Biarlah Tuhan yang melayat mereka dan menyembuhkan dan menjamahnya. Biarlah mereka boleh sembuh dan sehat kembali, selalu memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk khusus lansia, berdoa untuk Pak Slamet ya Tuhan yang sudah lemah tubuhnya. Kami berdoa agar Tuhan terus memelihara dan memberi kesempatan kepada Mbak Slamet untuk menikmati di dalam dunia ini yang sungguh-sungguh mengasihi Pak Slamet. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, khusus keluarga Lilis Agus yang selalu memelihara orang tuanya dan membantu supaya Tuhan memberkatinya. Biarlah kesabaran dan ketaatan kesetiaannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa terus untuk keluarga jemaat, khususnya pendeta sekeluarga dalam pelayanannya di rumah-Mu Tuhan. Tuhan memberkati sekeluarga ini, berkati kedua putranya yang masih kecil. Biarlah Tuhan memberi pertumbuhan yang baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Pak Luki. Tuhan memberkati kesehatan Pak Luki dan putra tunggalnya. Tuhan memberkati istrinya Ibu Elda, agar Tuhan selalu menyertai, memberkati usahanya. Tuhan memberkati Pak Luki dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati juga Pak Beli. Tuhan memberkati usahanya dan pekerjaannya. Biarlah Tuhan terus menolong di dalam proyeknya, agar segera selesai dan segera dibebaskan untuk boleh dipakai oleh yang punya Tuhan. Tuhan memberkati Pak Roni, Tuhan memberkati Bu Lena yang ada di Amerika. Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan menolong supaya keluarga ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan Pak Roni sebagai direktur di LLB di Bandung. Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapak. Kami terus berdoa ya Bapak untuk cabang Ebenezer yang ada di Sungai Galing, yang saat ini kami berdoa supaya dalam pergumulannya untuk terus tercapai dan memberkati jemaat, memberkati setiap jemaat yang belum percaya dan masih ragu-ragu. Biarlah Tuhan yang akan terus menolongnya, agar jemaat di Sungai Galing tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami terus berdoa untuk pelayanan Pak Melki dalam pergumulannya untuk mempunyai transportasi yaitu motor. Tuhan memberkati keuangannya supaya dapat untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pak Melki, berkati Markus, juga berkati Mas Darman yang di Pulau Mentawai. Tuhan berkati pergumulannya untuk mendapatkan tempat ibadah. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati rencana pemerintahan yang baru Pak Prabowo, yang rencana akan diresmikan pada bulan Oktober November, supaya Pak Prabowo akan sungguh-sungguh menjadi kepala negara yang baik, memperhatikan rakyat, memperhatikan semua kebutuhan negara, supaya bangsa negara hidup damai sejahtera dan adil.
Tuhan memberkati Pak Prabowo, para kabinetnya nanti supaya bekerja sama dan terus membangun negara Indonesia menjadi negara yang baik dan negara yang adil makmur. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Presiden yang baru nanti di dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk rencana SIL ya Tuhan. Tuhan memberkati pergumulan untuk SIL di dalam dananya yang dibutuhkan. Tuhan memberkati amplop SIL yang akan dipergunakan. Tuhan memberkati agar jemaat sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan mendukung SIL, karena SIL adalah sungguh-sungguh berguna bagi anak-anak dari asuhan sampai dewasa untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa untuk para guru SIL dan persiapan nanti. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ini di dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami Bapak, doa-doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, kiranya Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah pujian di mana kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, minta kesediaan adik Nino dan adik Gabriel untuk membantu mengambil piring persembahan. Panggilan memberi terambil dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu iman kudus
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan pembangunan gereja, dipersilakan untuk memasukkannya di kotak yang sudah disediakan di belakang. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha padaku. Bapak lewat berdoa untuk persembahan. Amin, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk persembahan yang perpuluhan yang diberikan, biarlah Tuhan memberkati. Sesaat lagi kita akan diberkati oleh hamba-Nya melalui firman Tuhan yang akan disampaikan dengan judul Siapa dirimu menurut Alkitab. Namun terlebih dahulu paduan suara gereja akan memberkati kita dengan satu buah pujian yang menyatakan kita dipilih untuk melayani Tuhan. Aku dipilihnya. Kepada paduan suara gereja, waktu dan tempat kami persilakan. Aku
atas kasih penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan detik siang hari ini. Jikalau kami masih ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, kami masih bisa menikmati napas kehidupan, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Itu semua karena kebaikan Tuhan saja bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu itu boleh menguatkan iman kami. Dan tiba saatnya kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan Kau juga berkati anak-anak kami yang nanti akan menikmati kebenaran firman Tuhan di kelas nursery. Biarlah Tuhan buka hati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh menyatakan diri mereka istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau memakai mereka, Tuhan memanggil mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kelak ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka sungguh-sungguh menjadi pemimpin bagi gereja ini. Pemimpin yang takut akan Tuhan dan membawa gereja ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati anak-anak kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami siap untuk menikmati berkat rohani, berkat firman-Mu. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Tes. Tes, ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur ya bisa berkumpul kembali. Bapak Ibu, kita hari ini mau merenungkan satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Satu ayat firman Tuhan saja. Dan hari ini kita mau mengingat kembali ya. Dia hanya ingin ingat kembali ya. Siapa diri kita, siapa kita di dalam Tuhan. Atau siapa kita, siapa saudara menurut kitab suci ini, bukan menurut saya, ya, menurut kitab suci ini. Karena mengingat siapa diri kita, menurut Alkitab atau di dalam Kristus, itu sangat penting, ya. Karena jika seseorang tidak memahami, identitasnya di dalam Tuhan. Siapa dirinya di dalam kitab suci ini, menurut kitab suci ini, menurut firman Tuhan. Ya, orang itu akan cenderung dia hidup, tapi hanya sekedar hidup di dunia. Tetapi kehidupannya itu tidak memberikan dampak yang positif bagi sesama dan bahkan bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan. Kalau orang Kristen tidak memahami siapa dirinya di dalam Kristus, ya, orang itu hidup di dunia, tapi hanya sebatas hidup. Tidak akan memberikan dampak yang baik, yang positif kepada sesama, ya, bahkan kepada gereja. Contohnya Bapak Ibu. Ketika ada orang Kristen dan kita ajak dia ke gereja. Yuk kita ke gereja yuk. Yuk melayani Tuhan yuk. Dia pasti akan berkata, nanti saja. Ya, nanti saja. Terus minggu depannya ketemu lagi. Kita ajak lagi dia ke gereja. Ke gereja dong.
Yuk kita melayan lagi dong. Dan dia bisa menjawab diam. Dan menggerutu di dalam hatinya. Ya, dia menggerutu, dia ngomel, dia pokoknya menggerutulah. Ya, dia marah. Karena ada orang Kristen ketika dinasehati dia malah menggerutu, dia malah ngomel-ngomel. Ngapain sih kamu ngurusin hidup saya? Ngapain sih kamu ngajakin saya ke gereja terus? Emang kamu ngasih saya makan? Saya cari makan sendiri. Ngapain ngurusin saya? Ngomel dalam hatinya. Urus saja dirimu sendiri. Ke gereja, gak ke gereja, itu urusan saya. Karena Bapak Ibu menasihati orang percaya, saudara seiman. Atau pernah kita dinasehati oleh saudara seiman kita. Ketika ketemu di jalan, mengingatkan kita, menasehati kita, supaya kita berjalan di jalan yang baik, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mengajak kita ke gereja, terus kita menggerutu. Apa yang sih dia itu ngurusin saya ya? Ajakin saya ke gereja terus. Sok rohani saja. Sok suci saja. Ya. Jadi orang yang tidak memahami ya, siapa dirinya di dalam Kristus, orang itu akan cenderung bersikap seperti itu. Dan bahkan ketika seorang tidak memahami identitasnya di dalam Kristus, kecenderungan orang tersebut akan gampang putus asa. Gampang mengalami kebingungan ketika kesukaran itu datang. Ketika tantangan itu datang. Ketika kesulitan itu datang. Mereka akan menjadi tawar hati. Mereka akan merasa tidak berguna hidupnya. Dan rendah diri. Ya, dia mengalami kebingungan. Kepalanya pusing, stres, sakit. Bisa seperti itu. Ya. Dan dia bisa menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Bisa menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, mengingat siapa diri kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, itu akan menolong kita untuk terus maju, melanjutkan hidup kita, tapi tidak hanya sekedar hidup, tetapi kehidupan kita ini memberi dampak yang baik, dampak yang positif kepada sesama, kepada gereja, bahkan itu akan membawa kita semakin setia lagi dalam mengikut Tuhan. Akan membawa kita semakin setia lagi dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Mari kita lihat kembali ayat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini, ya kitab suci ini, firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di kala itu, mereka rendah diri, mereka tawar hati. Mereka merasa dirinya tidak berguna dibandingkan dengan orang lain. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka kembali memahami siapa dirinya, siapa identitasnya di dalam Tuhan. Karena pada waktu jemaat di Efesus ya, merasa dirinya terlalu rendah. Karena mereka tidak punya Taurat seperti orang Yunani. Mereka tidak punya pemahaman rohani yang mendalam. Jadi mereka hidup rendah diri. Mereka tawar hati.
Dan bahkan mereka tidak seperti orang Yahudi, orang Yunani. Punya intelektual yang tinggi, punya kepandaian, kecakapan. Dan jemaat Efesus. Jemaat yang biasa-biasa saja. Mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi Paulus menasihatkan kepada mereka, siapapun dirimu, seperti apapun kehidupanmu, apapun yang kamu miliki, mari kembali kepada firman Tuhan. Siapa dirimu di hadapan Tuhan. Siapa dirimu menurut kitab suci. Supaya engkau tetap berjalan di jalan Tuhan. Supaya engkau tetap semangat menjalani hidup ini. Supaya engkau tetap tekun dalam mengiring Yesus. Tetap setia melayani Tuhan. Dan engkau tetap memberi dampak yang baik kepada orang-orang lain. Dan Paulus menyampaikan Efesus 2 ayat 10 ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kepada kita juga saat ini. Sekali lagi saya akan membacakan Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari satu ayat ini Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya. Dan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan kepada jemaat di Efesus dulu kala. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Mari kita mengingat. Dan ketika kita mengingat siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita akan semakin semangat menjalani hidup ini dan kita semakin setia lagi dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, garis bawahi kata tuh kalimat di situ. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Itu aja dulu. Ya, siapa kita Bapak Ibu? Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Jadi ketika berbicara siapa diri kita, kita diingatkan lagi akan karya Tuhan, hasil mahakarya Tuhan. Jadi kita ada saat ini hasil siapa? Hasil mahakaryanya Tuhan. Tuhan telah menciptakan kita. Tuhan membuat kita. Jadi kalau Bapak Saudara kembali kepada kitab Kejadian, kita dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Kita diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Bukankah itu kita ini hasil mahakaryanya Tuhan? Luar biasa Bapak. Dan di situ dikatakan, kita tidak hanya buatan Allah. Perhatikan, karena kita buatan Allah lalu diciptakan di dalam Kristus Yesus. Supaya kita gampang memahami artinya. Semua orang di dunia ini buatan Allah. Dibuat oleh Allah. Baik orang Kristen, orang non-Kristen. Semua manusia dibuat oleh Allah. Tetapi kita orang Kristen lebih dari mereka. Kita mengalami pengalaman pribadi yang tidak dialami oleh orang lain. Yaitu kita diciptakan di dalam Kristus. Kita sudah dibuat oleh Allah, habis itu kita diciptakan di dalam Kristus. Kita bisa melihat kembali. Ciptaan pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia, ciptaan manusia pertama itu sudah jatuh dalam dosa. Dan Bapak Ibu sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia berdosa. Tetapi Allah kembali membentuk kita, menciptakan kita di dalam Kristus. Ada ciptaan yang kedua, artinya kita dilahirkan kembali di dalam Kristus. Ciptaan yang pertama, manusia pertama sudah rusak. Karya Allah, Tuhan itu sudah rusak karena dosa. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita diciptakan kedua ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diubah lagi. Kita dibentuk lagi hidup kita.
menjadi serupa seperti Kristus. Jadi saya pakai istilah kita ini ciptaan kedua, artinya ciptaan pertama rusak karena dosa. Tapi Tuhan membentuk lagi, menciptakan kita kembali di dalam Kristus. Artinya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya pengalaman kelahiran baru. Di dalam Injil Yohanes dikatakan ciptaan ini adalah lahir kembali. Jadi kita lahir kembali serupa seperti Kristus. Ciptaan lama, ciptaan yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan sudah rusak. Dan kita diciptakan kedua di dalam Kristus. Ya, kita diubah lagi. Ya, menjadi ciptaan yang baru serupa seperti Kristus. Dan itulah kita. Dan tidak semua mengalami pengalaman pribadi itu. Hanya orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus. Kalau orang di luar Kristus, mereka diciptakan oleh Allah, tapi mereka tetap sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita orang percaya, diciptakan kembali di dalam Kristus. Dan kita tidak hanya diciptakan begitu saja. Kita tidak hanya lahir baru, tetapi di dalam diri kita, dalam kehidupan kita tertanam hal-hal yang permanen yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ciptaan yang baru itu. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang ditaruh dalam kehidupan orang percaya yang permanen. Tidak bisa hilang ketika kita sudah percaya kepada Yesus. Bahkan tidak hanya Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu menghasilkan karunia. Minggu lalu kita sudah belajar. Jadi Roh Allah diam dalam diri kita permanen dan setiap kita diberikan kemampuan khusus oleh Tuhan yang kita sebut karunia-karunia rohani. Jadi siapa kita? Kita adalah hasil mahakarya Allah yang sangat luar biasa. Berbeda dari orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus. Kita lebih dari mereka. Di dalam diri kita saat ini ada Roh Kudus. Ada karunia-karunia Roh Kudus dalam diri kita. Dan hanya kita yang memiliki yang sudah percaya kepada Yesus. Orang di luar Kristus, mereka tidak memiliki. Saya pernah menyampaikan, ketika kita percaya kepada Yesus, DNA-nya Tuhan itu ada dalam diri kita. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Ada DNA Yesus Kristus di dalam diri kita. Kalau orang di luar Yesus tidak mengalami, tidak memiliki itu. Jadi siapa diri kita? Kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Kita hasil mahakarya Allah. Kita diciptakan baru di dalam Kristus. Jadi pada waktu kita mengalami kesusahan, ingat siapa kita di dalam Tuhan. Hari kita mengingat kembali. Kalau hari ini kita mengalami kesukaran, mengalami kesusahan, menghadapi tantangan, ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar ciptaan begitu saja. Tetapi ketika Tuhan menciptakan kita, kita ini hasil mahakarya Allah yang di dalamnya tertanam hal-hal yang kekal, hal-hal permanen. Yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jangan pernah kita patah semangat. Jangan pernah kita kewalahan untuk menghadapi apapun dalam hidup kita ini. Kalau akhir-akhir ini kita mengalami tantangan yang cukup berat, jangan pernah kita merasa kewalahan menghadapi itu semua. Ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Kita dibentuk, diciptakan oleh Tuhan menjadi karya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan di dalamnya tertanam hal-hal kekal yang permanen. Ada Roh Kudus yang setiap hari memberikan kekuatan kepada kita.
memberikan semangat kepada kita. Dan bahkan ada karunia-karunia rohani yang diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi ketika kita mau mengingat, merenungkan siapa hidup kita, siapa diri kita ini di hadapan Tuhan. Jadi penting kita mengingat siapa kita di hadapan Tuhan ketika kita mengalami kesukaran. Kita adalah ciptaan Tuhan, buatan Allah. Dan di dalam diri kita ada roh Allah, ada DNA-nya Tuhan. Apalagi yang kita takutkan. Dan ketika Tuhan menanamkan Roh Kudus dalam diri kita, karunia rohani dalam diri kita, itu ada maksud Tuhan. Supaya ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita mengalami kemenangan. Tuhan mau setiap hari kita mengalami kemenangan. Di tengah persoalan, di tengah kesukaran, di tengah tantangan yang kita hadapi. Itu maksud Tuhan. Jadi kita diciptakan, kita ini hasil mahakarya Allah yang berbeda. Dari orang yang belum percaya kepada Yesus. Memang mereka dibentuk oleh Allah. Tetapi kita, orang Kristen, kita diciptakan baru di dalam Kristus. Karena ciptaan yang pertama itu sudah rusak karena dosa. Dan di dalam diri kita ada kuasa. Yang akan memampukan kita mengalami kemenangan setiap hari, setiap saat. Jadi kita perlu mengingat ini supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemenangan. Kita tidak menjadi tawar hati. Kita tidak rendah diri ketika ada dalam kesukaran. Supaya hidup kita tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tadi di sekolah minggu, saya mengajak merenungkan Mazmur pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Mari kita lihat Mazmur 11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Penting untuk kita ingat. Dengan judul perikop Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur. Untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan. Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Daud berkata seperti ini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ini adalah kesaksian Daud di dalam kehidupannya. Ketika Daud harus menghadapi musuh-musuhnya yang gagah perkasa. Di satu titik Daud sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan datanglah temannya berkata di dalam ayat yang kedua Mazmur pasal 11. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Jadi ketika Daud ada dalam posisi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Datang temannya berkata, hai Daud, lari saja kamu ke gunung seperti burung. Artinya apa? Pergi saja kamu, sembunyi saja. Atau kamu pergi kepada manusia yang bisa kamu andalkan. Ketika temannya berkata seperti itu, Daud menjawab seperti ini. Pada Tuhan aku berlindung. Biasa Bapak Ibu. Pada Tuhan aku berlindung. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi ketika Daud sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ada teman-temannya berkata, udah kamu pergi, kamu menyembunyikan diri. Atau kamu pergi kepada manusia yang bisa menolong kamu. Tapi kata Daud, aku pergi, aku
berlindung kepada Tuhan. Pada Tuhan aku berlindung. Tadi Daud, keputusan Daud ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengambil keputusan berlindung hanya kepada Tuhan. Jadi inilah keputusan yang paling tepat, Bapak Ibu. Daud mengambil keputusan yang paling tepat ketika dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya berlindung kepada Tuhan dan dia meyakini Tuhan itu ada. Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Tatanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan itu Maha tahu. Dan dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Inilah yang membuat Daud semangat lagi. Walaupun banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap berlindung kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita adalah hasil mahakaryanya Tuhan, kita dibentuk, diciptakan oleh Tuhan. Dan di dalam diri kita ada DNA-nya Tuhan, ada Roh Kudus, ada karunia-karunia rohani. Seharusnya itu membuat kita tidak tawar hati dalam menjalani hidup. Kita tetap semangat. Sebesar apapun tantangan yang ada di depan mata kita. Percayalah, kata Daud, ambillah keputusan yang terbaik, yaitu berlindung hanya kepada Tuhan. Ketika kita berlindung hanya kepada Tuhan, itu artinya hati dan pikiran kita hanya berpusat kepada Kristus. Bukan lagi berpusat kepada besarnya persoalan kita. Tetapi kita memandang betapa besarnya kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Sehingga itulah membuat Daud berlindung hanya kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita. Yang pertama dari Efesus pasal 2 ayat 10 ini. Karena kita buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, siapa kita? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi yang pertama tadi siapa kita? Kita adalah hasil karya Allah. Ya, yang luar biasa. Dan yang kedua, kita ini memiliki tujuan Allah. Dikatakan di situ untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan, ya luar biasa di sini kalau kita renungkan firman Tuhan ini. Tujuan Tuhan bagi setiap kita jauh sebelum keberadaan kita di dunia ini. Sebelum kita ada di dunia ini Tuhan sudah merancang. Jadi ketika Tuhan mau merancang kita, sebelum kita lahir di dunia Tuhan sudah punya tujuan. Tujuan kita lahir itu tuh apa? Jadi kita ada dalam tujuannya Tuhan. Jadi Tuhan sudah rancangkan yang matang. Setelah rancangan itu matang, Allah menciptakan kita. Jadi keberadaan kita sekarang oleh karena tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Sekali lagi, keberadaan hidup kita saat ini oleh karena tujuan Tuhan. Yang Ia letakkan jauh sebelum kita ada di dunia ini. Luar biasa sekali. Dan ketika saya merenungkan ini, berarti dulu sebelum saya lahir di dunia ini Tuhan sudah mengingatkan hidup saya ada dalam tujuan Tuhan. Saya hadir di dunia ini karena tujuan Tuhan. Artinya kita boleh berkarir di dunia ini. Kita boleh bekerja keras di dunia ini. Kita boleh mencari pasangan hidup. Tapi pasangan hidup yang seiman. Saya mengingatkan pada anak-anak muda. Carilah pasangan hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan. Kita boleh memilih hobi kita. Dan hal-hal yang lain.
Tetapi satu-satunya yang tidak bisa kita pilih adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu sudah harus senantiasa kita ingat, itu sudah harus nempel dalam hidup kita. Oh, ketika kita ada di dunia ini, oleh karena tujuan Allah, mungkin kita bertanya, jika Tuhan berkata seperti itu, berarti setiap kita punya tujuan. Lalu apa tujuan kita? Apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita ini yang penting. Karena Tuhan sudah merancang kita jauh hari, ketika rancangannya sudah matang, Tuhan ciptakan kita lahir ke dalam dunia ini dan ada dalam tujuannya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, tujuan Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan. Harus menyembah Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan mengajarkan kepada umatnya supaya menyembah Tuhan, supaya memuliakan nama Tuhan. Artinya, ketika kita ada dalam kondisi apapun di dunia ini, satu, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kita harus tetap menyembah Tuhan. Apalagi selain kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita harus bersaksi. Itu tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Di samping kita menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus bersaksi, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Yesus. Dua minggu lalu di PKMB saya mengingatkan. Ketika ditanya apa yang menjadi kerinduan setiap anak-anak PKMB, semuanya menjawab, supaya PKMB makin banyak. Banyak orangnya, bukan uangnya ya. Makin banyak. Ada orang-orang baru. Itu harapan yang baik. Semua orang mengharapkan seperti itu. Gereja juga kita mengharapkan ada orang-orang baru datang ke gereja. Beribadah bersama dengan kita. Tetapi jangan sampai itu hanya harapan kita. Kerinduan kita saja. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu nol, omong kosong. Jangan sampai kita hanya duduk diam berdoa, Tuhan, berikan jiwa-jiwa baru datang ke gereja. Berikan anak-anak muda supaya di PKMB banyak orangnya. Tapi kita tidak melakukan sesuatu. Itu omong kosong. Namanya bersaksi. Kita harus pergi. Jadi kurangi banyak ngomong di gereja. Lebih banyaklah kita ngomong di luar sana. Kadang kita lebih banyak ngomong di gereja. Doa di hadapan Tuhan tak ngomong. Tapi hanya ngomong saja. Ya, minggu lalu saya nyampaikan firman Tuhan. Berkenaan dengan doa. Kita apa? Meminta. Habis meminta apa? Mencari. Jadi kita tidak hanya berdoa saja. Setelah berdoa, selanjutnya harus ada tindakan mencari. Tidak hanya mencari wajah Tuhan. Itu yang pertama, kita cari wajah Tuhan. Tetapi juga kita harus melakukan sesuatu. Sama seperti kalau kita berdoa minta pekerjaan. Tidak berhenti di situ. Kita kan harus cari. Tanya sama teman, ada lowongan pekerjaan enggak? Ketika ada lowongan pekerjaan, kita harus buat lamaran. Habis buat lamaran, kita mungkin di interview, kita lulus atau enggak, kita bisa bekerja atau enggak. Ketika kita lulus, kita mendapatkan pekerjaan. Jadi itulah namanya meminta, mencari, dan mengetuk.
Kalau kita sudah berdoa, kita sudah melakukan sesuatu, Tuhan belum kasih, ketuklah hati Tuhan. Terus sampai kita mendapatkan. Sama ketika kita berbicara tentang bersaksi menjangkau jiwa. Jangan hanya kita buat program. Ya, cara ber-PI. Praktek di gereja. Cari hamba Tuhan untuk mengajarkan cara ber-PI. Selesai udah. Gak praktek. Itu nol. Sama seperti kita ketika kita mau bersaksi. Kita harus melangkahkan kaki kita. Kita harus keluar. Kurangi banyak omong di gereja. Mari kita lebih banyak ngomong di luar sana. Ngomong firman Tuhan. Supaya orang lain bisa percaya kepada Yesus. Mari jangkau. Itu siapa diri kita menurut kitab suci ini. Kita adalah hasil mahakarya Tuhan. Yang kedua, kita memiliki tujuan Allah. Tujuannya apa? Menyembah Tuhan, bersaksi. Apalagi selain bersaksi, melayani Tuhan. Memang bersaksi bagian dalam pelayanan. Tetapi kita juga harus melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan di gereja. Ketika ada orang yang mengingatkan kita, kamu harus melayani, saya harus melayani. Setiap kita harus melayani. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ketika kita ada dalam tata pengadilan Kristus. Yesus bertanya, apa yang sudah kamu buat di dunia ini? Bagaimana dengan pelayanan? Lihat ketika perumpamaan tentang talenta. Ada diberikan 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Kalau salah ya. Ketika dia kembali kepada Tuhannya. Tuhan itu hanya menginginkan apa? Tuhan itu minta bonus dari kita. Supaya ketika Tuhan kita ada dalam pengadilan tata Tuhan, suatu saat kita semua akan menghadap Tuhan. Tuhan akan menanyakan kita, bagaimana hidupmu di dunia? Aku memberikan karunia, aku memberikan talenta kepadamu. Apakah kamu sudah memakai setiap talenta yang aku berikan kepadamu? Dan disuruh di dalam tata pengadilan itu kita akan ditanya sama Tuhan. Dan kita mau Tuhan berkata, baik sekali pekerjaanmu, anakku. Ya. Jadi mari kita melayani Tuhan. Dan apa juga yang harus kita lakukan, apa menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyembah Tuhan, kita bersaksi, kita melayani Tuhan. Dan kita juga harus bersekutu. Kita juga harus bertumbuh dalam persekutuan. Maka itulah gereja menyiapkan beberapa kegiatan gereja. Tidak hanya ibadah umum. Hari Senin ada KPW. Hari Rabu ada jam doa. Hari Sabtu ada doa pajar, PKMB. Kalau Bapak Ibu benar-benar tidak bisa hadir di hari Minggu. Karena sesuatu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Masih ada kegiatan gereja lain. Masih ada kelompok pembinaan warga. Masih ada namanya jam doa pajar. Kita bisa datang ke situ bersekutu, bertumbuh bersama. Jadi Tuhan mau kita terlibat di dalam pelayanan, di dalam persekutuan. Jadi Tuhan mau kita semua ada terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan. Kita ada di dunia ini. Jauh sebelum kita lahir ke dalam dunia, kita sudah dirancang matang-matang oleh Tuhan. Jadi ketika kita lahir dunia, kita ada dalam tujuan Tuhan, kita dilahirkan oleh karena tujuan Tuhan. Bukan karena yang lain, bukan karena dunia ini. Kita lahir bukan untuk dunia ini. Tapi kita lahir untuk tujuan Tuhan.
Apa tujuan Tuhan? Itu tadi. Jadi Tuhan mau kita mewujudkan tujuan Allah dalam hidup kita. Marilah kita makin setia lagi mau dipakai oleh Tuhan. Jadi ketika kita menyadari siapa diri kita menurut kitab suci, menurut apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Seharusnya itu membuat kita makin setia lagi sama Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga. Lanjutkan ayat tadi Efesus 2 ayat 10. Katakan di situ. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sekarang garis bawahi. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi siapa kita? Kita adalah hasil mahakaryanya Tuhan. Dan kita semua memiliki tujuan Allah. Kita hadir di dunia ini. Dan yang ketiga, kita harus hidup bagi Kehendak Allah. Karena Alkitab berkata, Ia mau, artinya kita mau. Ia mau, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi setiap hari Tuhan mau kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini Bapak Ibu. Hidup kita ini singkat. Tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Mungkin hari ini kita sehat. Kita berpikir umur saya masih panjang. Perjalanan hidup saya masih panjang. Kita nggak ada yang tahu. Oleh karena itulah Ia mau supaya kita hidup di dalam. Karena hidup kita ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang sudah Tuhan rancang dalam kehidupan kita jauh sebelum kita ada di dunia ini. Terkadang kita tidak ada di dalam tujuan Allah itu. Terkadang kita menyimpang. Dan firman Tuhan mengatakan, terkadang hidup kita ini seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Tuhan. itu kata Rasul Paulus. Pada jemaat yang ada di Korintus. Kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Dan Tuhan mau kita fokus kepada apa yang benar-benar penting. Apa yang benar-benar penting yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita di siang hari ini. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapa kita Bapak Ibu? Kita hasil mahakaryanya Tuhan. Kita ada karena tujuan Tuhan. Dan Dia mau hidup kita. Kita hidup bagi kehendak Tuhan saja. Bukan kehendak kita. Bukan kemauan kita. Bukan kemauan dunia ini. Jadi marilah kita kembali mengingat-ingat siapa kita menurut kitab suci. Menurut firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kiranya ini mengingatkan kita. Mari kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan tawar hati. Jangan rendah diri. Jangan takut melayani Tuhan. Karena kita dipanggil Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan kita untuk melayani Tuhan. Dan saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6.
Mari kita buka 2 Timotius 1 ayat 6. Firman Tuhan berkata, Paulus kepada Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu. Dan ayat yang 9 dikatakan, Dialah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ini Tuhan mengingatkan kita. Kita harus melayani Tuhan. Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita. Begitu juga dengan anak-anak muda. Firman Tuhan disampaikan kepada Timotius yang masih muda. Ketika kalian diberikan kepercayaan oleh Tuhan melayani, jangan tawar hati. Jangan merasa, oh saya masih muda. Saya belum berpengalaman. Saya nggak punya apa-apa. Tapi firman Tuhan menyampaikan, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu. Kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan, kemampuan khusus oleh Tuhan. Mari kita layani Tuhan. Memang kita sering mendengar, anak muda adalah pemimpin masa depan. Artinya bukan nanti. Saat ini kalian pemimpin untuk masa depan. Bukan nanti, tunggu. Dan orang berkata, anak muda pemimpin masa depan berarti nanti. Jadi kalianlah yang menjadi generasi gereja ini ke depan. Anak-anak muda. Mungkin kalian akan menjadi tawar hati, rendah diri. Saya ada di dalam posisi gereja yang sudah seperti ini. Keuangan gereja defisit, saya nggak bisa buat apa-apa. Lebih baik saya melayani di sana. Ingat, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita melayani Tuhan. Bukan karena uang. Tapi kita melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil kita. Sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Mari kita terus melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, yang lemah ini, sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman. Kalau ada hal-hal yang belum tersampaikan, biarlah Roh Kudus yang akan menginsapkan kepada kami kebenaran-kebenaran yang lebih dalam lagi. Sehingga kami sungguh-sungguh memahami, mengetahui, menyadari identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Supaya kami semakin setia lagi dalam menjalani pelayanan. Dan supaya kami tetap semangat, tidak patah semangat, tidak rendah diri dalam menghadapi begitu banyak persoalan di dalam dunia ini. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami, supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menaikkan pujian untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Nyanyian pujian nomor 241. Kehendak Tuhan laksanakan. Mari kita naikkan pujian ini. Kehendak Tuhan laksanakan. Ku tanam
Bentuklah aku sesukamu Tuhan. Aku sesukamu, aku menunggu di kaki. Aku menunggu di kaki-Mu. Kehendak Tuhan laksanakan. Kehendak Tuhan laksanakan. Tilik hatiku. Ku berserah, Yesus Tuhanku. Oh terimalah kehendak Tuhan laksanakan. Kehendak Tuhan laksanakan. Tolonglah aku yang berbeban. Sembuhkan Tuhan hatiku. Sembuhkan Tuhan hati resah. Yesus menghibur. Maha kuasa, kehendak Tuhan laksanakan. Kehendak Tuhan laksanakan. Jiwa ragaku kendalikan. Jiwa ragaku kendalikan. Isilah aku oleh Roh. Isilah aku oleh Roh-Mu. Hiduplah Yesus. Hiduplah Yesus di hatiku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Marilah kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami lewat ibadah di siang hari ini. Biarlah ibadah ini sungguh-sungguh membawa kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan terus membimbing kami, menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya setiap hari kami berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami terus ingat akan identitas kami di dalam Kristus. Bahwa Engkau menciptakan kami sesuai dengan tujuan Tuhan. Dan Engkau mau kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kami keberanian Tuhan untuk terus menjalani kehidupan kami, hari-hari kami dengan hidup takut akan Tuhan. Dan kami boleh terus berkemenangan dalam menghadapi begitu banyak kesukaran, kesulitan, tantangan dalam hidup kami. Dan kami mau terus mempersembahkan hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Untuk menguatkan yang lemah. Membawa mereka yang sedang tersesat. Untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Pakailah kami yang terbatas ini. Yang kecil ini ya Tuhan.
Kiranya dimanapun kami berada, kiranya kami boleh terus dipakai oleh Tuhan. Terus menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan segala keberadaan hidup kami. Kami pertaruhkan sekali lagi kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya di minggu ini kami tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kami mau hidup kami ini berguna bagi banyak orang, menguatkan banyak orang, mendamaikan banyak orang, meringankan hidup banyak orang, dan bahkan membawa mereka hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami yang terbatas ini. Dan kami sebentar lagi akan meninggalkan ruangan gereja ini. Kami akan undur dari ibadah ini. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kembali menyertai kami. Menibakan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Cik. Mohon menunggu sejenak Bapak Ibu. Ada sebuah video yang akan kita lihat bersama-sama. Silakan boleh diputarkan videonya. Dimundurin lagi tuh. Dimundurin lagi. Oke. Ya itu kita masih dalam rangka promosi SEAL. Minggu depan juga ada sebuah video yang akan ditampilkan. Silakan Bapak Ibu, kami Panitia SEAL mengundang Bapak Ibu boleh hadir juga mendukung acara SEAL ini di tanggal 26 sampai 29 Juni. Video-video tentang SEAL nanti akan diupload di Instagram Gereja Baptis Ebenezer atau di Facebook juga bisa dilihat nanti. Di minggu ini akan diupload lagi. Demikian pengumuman tentang SEAL dan anak-anak. Silakan untuk mengundang teman-temannya dari sekarang diundang supaya nggak liburan duluan. Untuk SEAL datang SEAL bersama-sama. Baik, untuk kegiatan gereja di minggu ini saya akan mengumumkan
Di hari Senin besok KPW akan dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok. Untuk KPW Hana atau Volker akan bertempat di rumah Bapak Agus Surono. Pemimpin acaranya Bapak Sarim, guru KPW-nya Ibu Eliati. Kemudian untuk KPW Amos dan Yunus bertempat di rumah Ibu Eka. Pemimpin acaranya Saudari Lingga, guru KPW Bapak Pendeta Ikomang. Kemudian di hari Rabu ada ibadah jam doa di jam 7 malam, silakan hadir Bapak Ibu yang sudah pulang dari kantor, yang sedang di rumah boleh hadir jam 7 malam. Yang bertugas pemimpin acara Ibu Tati, renungan Ibu Anisi Mamora. Kemudian di hari Sabtu pagi jam 6 pagi sampai jam 7 ada doa fajar yang bertugas pemimpin acara Saudara Doni, renungan Bapak Aritan. Sorenya jam 5 ada WBI, silakan untuk kaum wanita hadir. Acaranya persekutuan di rumah Ibu Aldi yang bertugas memimpin acara Ibu Rini, mohon maaf. Ibu Rini, renungannya Ibu Anisi Mamora. Di gereja jam 6 sore ada persekutuan kaum muda. Acaranya nonton bareng. Silakan untuk hadir kaum muda. Nino dan teman-teman sudah boleh hadir di PKMB, jadi silakan untuk hadir jam 6 sore. Jadi sebelum jam 6 udah datang ya. Kemudian di hari Minggu tanggal 16 Juni minggu depan ada sekolah minggu jam 8:30 pagi yang bertugas membuka dan menutup Saudari Angel. Dilanjutkan ibadah umum jam 10 pagi, Inspiration Wanita Baptis Indonesia, silakan kaum wanita. Pemimpin acara Ibu Eliati, pengkhotbah Pendeta Muda Ikomang Andreas, doa syafaat Ibu Lilis, pembawa persembahan Ibu April dan Ibu Astrid, doa persembahan Ibu Tati, pemusik Saudari Fani, nursery Saudara Doni, penerima tamu Ibu Rini, multimedia Saudari Lingga, online service Saudara Christian. Dan diinformasikan hari ini setelah ibadah ada beberapa anak yang sudah dihubungi oleh Kakak Lingga untuk stay karena akan ada latihan untuk SIL. Juga Bapak Ibu guru yang nantinya akan mengajar SIL juga untuk stay dulu. Dan setelah latihan untuk SIL ada latihan paduan suara hari ini di jam 1 siang. Demikian informasi untuk kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.